Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Balik lagi dengan saya Deddy Setiawan. Mengapa sih rencana yang kita ceritakan ke orang lain selalu gagal tercapai? Padahal katanya kalau punya impian itu atau satu tujuan kita harus cerita ya ke sebanyak-banyaknya orang. Siapa tahu ada orang yang sefrekuensi bisa memberikan ide segar dari sudut pandangnya atau minimal supaya membuat kita semakin termotivasi untuk mencapai impian tersebut. Betul kan ya? Tapi kalau sering banget ya setelah diceritain ke orang justru nggak ada yang tercapai. Oke, sebelum masuk materi, kenapa nggak boleh ceritain mimpi kita ke orang lain? Aku mau ngajak kamu dulu. Coba sekarang bayangkan satu impian yang ingin kamu capai, boleh apapun. Contoh jadi influencer terkenal, pengen punya banyak kontrakan atau lainnya, di pause dulu aja nggak apa-apa, tidak usah buru-buru dengerin video ini, bayangin aja dulu ya. Oke, aku kasih kesempatan. Sudah? Sekarang bayangin kamu bertemu dengan teman kamu hari ini, ceritain apa impian dan tujuan yang ingin kamu capai, juga langkah yang kamu mau ambil untuk mencapainya. Coba bayangin sejenak. Sudah ya, akan mereka katakan kira-kira setelah kamu cerita. Pasti ada kemungkinan reaksi mereka begini kan ya. Reaksi pertama, jika orangnya tepat, itu pasti akan ngedukung dengan bilang, gue dukung lu deh, pokoknya kalau ada apa-apa tinggal kasih kabar aja ya, gitu kan ya, kalau orangnya tepat. Nah, reaksi kedua, jika orangnya tepat, tapi pribadinya ini nggak optimisan, ada loh orang-orang yang suka memandang sesuatu itu sulit. Akhirnya kamu disuruh waspada dengan respon, waduh beneran kamu pengen begitu. Kemarin teman gue juga kayak gitu tahu, tapi belum berhasil. Tapi nggak apa-apa sih kalau kamu mau coba, capai aja dulu gitu ya. Masih positif tapi memberikan keraguan. Atau jika orangnya nggak tepat, ternyata emang nggak respect sama kamu, juga nggak tulus sama kamu, tapi pura-pura baik di depan kamu selama ini. Ada loh orang begitu, biasanya pelein, alah realistis aja dah. Mana mungkin sih bisa begitu tercapai impian, kayaknya udahlah nikmatin apa yang ada gitu ya. Atau juga kalau orang yang gak tepat, ada juga ternyata bakal jadi kompetitor kamu. Ya ada orang-orang yang di belakang kita ternyata juga pengen jadi seperti kita, melebihi dari diri kita, iri hatian, dengki hatinya. Dia pasti akan menggali detail langkah kamu dan di copy paste semuanya. Akhirnya ya dia yang lebih tahu ide kamu, jadi kompetitor. Valid nggak? Nah kalau valid lanjut dengerin ya. Jadi begini, jadi si malakama sih, baik kamu ngomongnya dengan orang yang tepat atau yang nggak tepat, keduanya sama-sama bahaya buat psikologis kamu. Well, alasan pertama, jika kamu ketemu dengan orang yang tidak tepat, takut jika jiwamu kurang kuat ngedengar komentar negatif bisa membuatmu frustasi, berpikir ulang, dan bahkan gak jadi ngejalanin impian yang kamu ceritain tadi. Inilah alasan yang paling masuk akal kenapa kamu tidak perlu mengatakan rencana dan impianmu kepada orang lain. Akhirnya yang awalnya yakin sama diri sendiri karena ada obrolan tadi, jadi ngeraguin diri sendiri dengan bilang, iya juga ya, masa sih, bener juga sih kata dia. Apalagi biasanya orang terdekat seperti orang tua, bahkan pasangan, belum tentu orang yang kamu sayang tuh memberikan support, malah nyinyirin biasanya rencana kamu itu. Misal, udahlah gak usah muluk-muluk, jadi orang yang rasional aja gitu ya. Atau bahkan orang yang kamu ceritain bukan menyemangati, malah menakut-nakuti dengan pengalaman orang yang ada kaitannya dengan impianmu pernah gagal di masa lalunya atau sulit mencapainya dan lain sebagainya intinya. Nah komentar-komentar seperti itu jika kamu gak kuat justru malah bikin kamu frustasi dan hilang motivasi itu, kamu gak jadi mencapai impian itu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, saat kamu ketemu orang yang tepat, pasti kamu akan merasakan perasaan seneng ya, karena sudah menceritakan impian itu. Bahkan ada ide baru yang kamu rasakan dari mereka, sharing gitu kan. Kamu juga merasakan bahwa kamu menjadi lebih termotivasi dan semangat, absolutely. Tapi ternyata menurut penelitian, menerima pujian awal atas rencanamu justru membuat kamu merasa puas, sehingga saat itu pula kadar motivasi di dalam alam bawah sadar kamu langsung drop alias menurun. Nah, efek puas atas pujian orang inilah akan membuat kamu cenderung tidak melakukan impian yang kamu ceritakan tadi. Udah keburu puas, intinya gitu. Banyak sekali sih penelitian berulang telah membuktikan bahwa mengatakan kepada seseorang tujuan hidup kamu membuat cenderung tidak terjadi.
di mana pikiran kita seperti diperdaya oleh perasaan bahwa hal itu sudah terlaksana. Seharusnya kamu kan tidak boleh merasa puas sampai kamu benar-benar melakukannya, karena ujung dari mencapai mimpi adalah kepuasan nantinya. Karena penelitian ini tuh pertama kali dilakukan di tahun 1926 oleh Kurt Lewin, penemu dari social reality ini yang disebut juga substitusi. Tahun 1933, Vera Mahler juga menemukan bahwa ketika suatu hal dibenarkan oleh orang lain, hal itu terasa nyata dalam pikiran kita. Dan di pengalaman tahun 1983, Peter menulis sebuah buku tentang hal ini. Dan juga tahun 2009, Peter juga mempublikasikan penelitian barunya menyimpulkan bahwa ketika seseorang mengatakan tentang rencana yang akan ia lakukan atau impian yang mereka capai, maka saat itu pula motivasi orang tersebut akan menurun. Bahaya kan ceritain mimpi ke orang yang tepat, apalagi yang gak tepat pula. Bahayanya lagi, alasan ketiga, kita nggak tahu siapa yang tulus sama kita. Dia menyimpan dendam sama kita karena ulah kita ke dia gitu ya di masa lalu. Banyak loh tipe pribadi begini, depan kita baik, belakang kita aduh gitu ya. Ujungnya ngulik-ngulik rencana kita, akhirnya dibocorkan. Atau dia sendiri yang menjalankan, di copy tuh ide atau impian kita, ya keduluan deh sama dia. Bahkan untuk kamu yang agama Islam, di agama Islam juga sebenarnya ini diingatkan loh di hadis bahwa bantulah kesuksesan hajat-hajat kalian dengan merahasiakannya, karena setiap orang yang memiliki nikmat itu akan menjadi sasaran hasad orang lain atau iri hatinya. Hadis riwayat At-Tabrani silsilah sahihahnya 1453. Namanya dalam Islam itu penyakit ain. Bahaya kan? BTW kamu ada pengalaman nggak nih terkait hal ini? Semoga apapun yang kamu tuju, mau setinggi dan sejauh apapun kelihatannya, semoga keinginanmu lekas tercapai. Jangan sekali-kali ceritain impianmu. Oke, tetap semangat, tetap sehat. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.